Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini kita anak-anak masuk semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengenai kenampakan alam dan buatan. Nah, sebelumnya, apakah di sini anak-anak sudah tahu apa saja kenampakan alam dan buatan? Nah, pada pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan contoh kenampakan alam dan buatan dengan baik dan benar. Baik anak-anak, apa sih kenampakan alam dan buatan itu? Yang pertama, kenampakan alam. Kenampakan alam adalah atau bintang alam, yaitu keadaan bentuk muka bumi atau segala sesuatu di permukaan bumi yang dapat dilihat secara alamiah. Nah, terdiri dari dua bagian, yakni daratan dan perairan. Daratan merupakan tempat kita berpijak selama ini. Jadi, bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Bentuknya terdiri dari beberapa jenis. Baik, berikutnya ada contoh kenampakan alam. Yang pertama, gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang tingginya menjulang ke atas. Nah, biasanya gunung ditumbuhi banyak pohon dan sumber mata air. Yang kedua, ada laut. Laut adalah perairan luas yang berisi air asin. Laut menjadi tempat hidup berbagai hewan laut dan sumber mata air pencaharian nelayan. Yang ketiga, sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Sungai dimanfaatkan untuk sumber air dan irigasi, serta kebutuhan sehari-hari. Nah, yang keempat, hutan. Hutan adalah wilayah banyak yang ditumbuhi banyak pohon dan tanaman. Nah, hutan sendiri itu berfungsi sebagai paru-paru dunia, habitat hewan, dan penghasil udara bersih. Nah, yang terakhir itu ada lembah. Lembah adalah daerah rendah yang berada di antara bukit dan atau gunung. Lembah biasanya memiliki tanah subur yang baik untuk pertanian. Nah, manfaat kenampakan alam itu ada 4. Yang pertama, tempat tinggal hewan dan tumbuhan, sumber air dan udara bersih, tempat wisata alam, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, anak-anak, kenampakan alam harus kita jaga agar tetap indah dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Salah satunya adalah tidak menebang pohon secara ilegal, karena pohon sangat penting untuk menjaga hutan, mencegah banjir, dan tanah longsor. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya, agar sungai, laut, dan lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman. Nah, saat berkunjung ke gunung, pantai, atau hutan, kita juga harus selalu menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah. Selain itu, kita juga perlu menjaga dan merawat ekosistem dengan melindungi hewan, tumbuhan, serta lingkungan sekitar agar keseimbangan alam tetap terpelihara. Dengan menjaga kenampakan alam, kita ikut melestarikan ciptaan Tuhan untuk kehidupan sekarang dan masa depan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kenampakan alam. Sekarang kita belajar mengenai kenampakan buatan. Nah, kenampakan buatan itu sendiri adalah bentuk bumi yang sengaja dibuat atau dirubah oleh manusia untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, mempermudah aktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan. Kenampakan ini merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, contoh kenampakan buatan itu adalah sawah, jembatan, perumahan, sekolah, dan bendungan. Sawah digunakan petani untuk menanam padi. Jembatan membantu kita menyeberang. Perumahan menjadi tempat tinggal. Sekolah menjadi tempat belajar, dan bendungan berfungsi sebagai menampung air. Nah, kenampakan buatan memiliki banyak manfaat
bagi manusia. Sawah dan irigasi itu membantu pertanian sehingga kita memiliki lahan makanan. Nah, untuk perumahan digunakan sebagai tempat tinggal yang nyaman, sedangkan sekolah menjadi tempat menuntut ilmu. Nah, untuk jembatan atau jalan juga mempermudah transportasi sehingga manusia dapat berpergian dan mengangkut barang dengan mudah. Nah, yang terakhir itu kita harus menjaga kenampakan buatan dengan baik. Caranya adalah merawat bangunan dan fasilitas umum agar tetap bersih, aman, dan nyaman digunakan. Dan kita juga tidak boleh mencoret-coret tembok, sekolah, atau jembatan karena dapat merusak keindahan lingkungan. Selain itu, kita juga perlu membersihkan lingkungan sekitar dan menggunakan jalan dengan tertib serta hati-hati agar semua orang tetap aman. Nah, dengan menjaga kenampakan buatan, kita juga ikut merawat hasil pembangunan untuk kepentingan bersama. Nah, untuk yang terakhir itu ada hubungan kenampakan alam dan buatan. Nah, anak-anak, kenampakan alam dan buatan ternyata saling berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenampakan alam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan manusia, seperti tanah, air, dan udara. Dari kenampakan alam tersebut, manusia kemudian membuat berbagai kenampakan buatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, sawah dibuat di tanah agar yang subur agar petani dapat menanam padi. Bendungan dibuat dengan memanfaatkan aliran sungai untuk menampung air dan membantu irigasi. Jembatan dibangun di atas sungai agar manusia dapat menyeberang dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa kenampakan buatan sering dibangun dengan memanfaatkan kenampakan alam. Namun, dalam membuat kenampakan buatan, manusia harus tetap menjaga kelestarian alam. Jangan sampai pembangunan merusak hutan, sungai, atau gunung. Jika alam rusak, kehidupan manusia juga akan terganggu. Nah, jadi kita harus menggunakan kenampakan alam dengan bijak untuk membuat kenampakan buatan yang bermanfaat. Dengan begitu, alam tetap terjaga dan kebutuhan manusia juga tetap terpenuhi. Alam dan pembangunan harus berjalan seimbang agar kehidupan menjadi lebih baik. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang kenampakan alam dan buatan, mulai dari contoh, manfaat, cara menjaganya. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa semua yang ada di sekitar kita sangat bermanfaat bagi kehidupan, sehingga kita harus selalu bersyukur dan bertanggung jawab untuk menjaga serta merawatnya. Mari kita biasakan mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan merawat fasilitas umum. Semoga setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat menjadi anak yang lebih peduli terhadap lingkungan rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu yang dapat aku sampaikan. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Untuk setelah ini kita berdoa ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang penampakan alam dan buatan, mulai dari contoh, manfaat, cara menjaganya. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa semua yang ada di sekitar kita sangat bermanfaat bagi kehidupan, sehingga kita harus selalu bersyukur dan bertanggung jawab untuk menjaga serta merawatnya. Mari kita biasakan mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan merawat fasilitas umum. Semoga setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat menjadi anak yang lebih peduli terhadap lingkungan rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Untuk setelah ini kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.